Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pada minggu ini adalah minggu keempat dari perkuliahan audit lingkungan. Pada 3 minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan materi pendahuluan serta perencanaan audit. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai tujuan, ruang lingkup serta kriteria audit, dan pada minggu kemarin kita sudah ada membahas terkait dengan metode-metode pelaksanaan audit. Mungkin seperti yang ada yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pelaksanaan audit ini sendiri bisa dilakukan baik itu secara langsung ke lapangan atau on-site. Jadi kegiatan dalam pengumpulan bukti auditnya dilakukan langsung di lapangan. Ada juga kegiatan yang dilakukan secara virtual atau remote. Bisa salah satunya menggunakan sarana seperti video conference seperti ini, di mana dari auditornya akan melakukan pengumpulan datanya melalui wawancara secara online, atau mungkin meminta kepada pihak yang diaudit itu untuk mengisi checklist atau kuesioner. Dan ada juga ada juga audit yang mengkombinasikan keduanya, di mana ada pengumpulan datanya yang dilakukan secara langsung atau onsite, atau juga serta pengumpulan datanya dilakukan secara virtual. Kemudian pada pertemuan kali ini memang judulnya adalah pengambilan kesimpulan, cuma sebelum adanya pengambilan kesimpulan itu tentunya ada tahapan-tahapan yang mendahului di depannya. Jadi untuk yang ini saya juga akan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan auditnya itu secara umum. Mungkin lebih fokusnya ke audit lingkungan hidup yang dilakukan di lapangan, tapi juga ada yang bisa di-apply untuk pelaksanaan audit secara virtual. Jadi ini fokusnya sudah terkait ke pelaksanaan di audit lingkungan hidup. Oke, baik, kita akan masuk. Mungkin sebagai pengingat terkait dengan tata cara pelaksanaan program audit secara umum, mungkin sudah pernah saya singgung beberapa kali ya dalam beberapa pertemuan sebelumnya, di mana untuk pada bagian ini plan do check action-nya, di mana di bagian plan-nya terkait dengan penetapan tujuan program, kemudian menentukan serta mengevaluasi risiko serta peluang dari program, serta menetapkan program, penerapan program, pengawasan program, serta mengevaluasi dan meningkatkan program auditnya. Nah, untuk kegiatan pelaksanaan audit di lapangan itu sendiri, itu merupakan bagian dari kegiatan penerapan program audit, di mana tergantung dari jenis auditnya, di mana ada audit yang dilakukan satu, dua, atau lebih, tergantung dari keinginan kliennya, di mana untuk di setiap audit yang individunya, kita sebut saja sebagai audit individu, itu tentunya ada persiapan terlebih dahulu, di mana untuk yang persiapannya sudah ada kita bahas pada pertemuan pertama, terkait dengan salah satunya melakukan kontak awal dengan pihak perwakilan auditi atau pihak yang diaudit, kemudian melakukan persiapan lainnya seperti pembuatan dokumen rencana, serta pembuatan prosedur, penetapan tim, dan sebagainya. Kemudian berikutnya melakukan pelaksanaan kegiatan audit, di mana pada bagian yang ini, yang 6.4 ini, jika diacu berdasarkan SNI ISO 19011 tahun 2018, pada pelaksanaan kegiatan audit inilah yang akan nantinya menghasilkan kesimpulan
dari pelaksanaan audit. Apakah dalam konteks misalnya terkait dengan audit lingkungan itu, apakah hal-hal yang telah dilaksanakan atau yang dilakukan oleh auditi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup itu apakah sudah memenuhi atau tidak, apakah sesuai atau tidak, itu yang nantinya akan dicari. Baik, tentunya sebelum kegiatan audit itu dilakukan, bisa dibilang perlunya diperhatikan terkait dengan komunikasi pada saat pelaksanaan auditnya. Baik itu dari saat kegiatan awal seperti rapat pembuka hingga ke rapat penutup dari pelaksanaan audit. Jadi dari tim auditor ini juga perlu mengelis daftar kontak yang nantinya digunakan untuk berkomunikasi baik itu dengan internal atau antar anggota dari tim audit itu sendiri, kemudian dengan pihak perwakilan auditinya, kemudian dengan kliennya, serta juga jika auditnya ini ada melibatkan pihak eksternal, misalnya seperti pemerintah yang berkepentingan. Tentunya kalau dalam konteks ini juga terkait dengan persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang memerlukan pelaporan wajib ketidaksesuaian. Kemudian terkait dengan ini juga komunikasi, jadi tentunya kalau di dalam ini kan, dalam audit ini kan ada ini ya, bisa saja terdapat banyak program atau banyak job desk dari setiap anggota yang menyesuaikan dengan tujuan, kemudian ruang lingkup dan kriteria yang telah ditentukan di awal. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk ininya pelaksanaan itu mungkin harus dilakukan step by step atau secara berurutan atau sistematis. Jadi nantinya dari setiap anggota wajib untuk melaporkan kemajuan atau progres dari job yang telah ditugaskan oleh si ketua tim auditnya ini. Dan jika misalnya satu job itu sudah selesai, nanti dari ketua akan memberikan job atau program yang lainnya untuk khususnya terkait dalam pengumpulan bukti-bukti audit. Nah, selain juga antara internal dari tim audit itu sendiri, dari ketua timnya ini juga nanti akan juga melaporkan kemajuan atau progres dari audit serta hal-hal yang mungkin bisa dibilang yang bersifat mengkhawatirkan atau mungkin dapat mengganggu dari pelaksanaan auditnya itu sendiri, baik itu kepada pihak klien maupun kepada perwakilan dari auditi. Dan jika untuk ininya bukti yang telah dikumpulkan oleh auditornya ini ada menunjukkan risiko langsung serta signifikan, maka wajib untuk dilaporkan kepada umumnya kedua pihak tersebut, kepada klien dan auditi. Dan selain terkait dengan ini juga terkait dengan progres juga, jika nantinya ada terjadi hal yang tidak diinginkan atau yang dapat menghambat dari progres dari auditnya sendiri, misalnya tujuannya itu tidak tercapai, maka dari ketuanya juga wajib atau mungkin harus untuk melaporkan hal tersebut kepada klien serta auditi yang nantinya akan dibahas bersama untuk menentukan apakah kegiatan audit ini dapat dilanjutkan atau mungkin ada yang diubah terkait dengan tujuan, lingkup, atau mungkin bahkan terkait dengan metode pengambilan buktinya, atau mungkin
kegiatan ini ditunda atau dibatalkan, seperti itu. Jadi nanti setelah ini saya akan membahas terkait dengan tahapan, bisa dibilang tahapan dalam pelaksanaan audit individunya. Tapi yang pasti untuk komunikasi ini pasti akan tetap terus berlangsung dari awal awal kegiatan tersebut hingga selesai. Seperti itu. Baik, pertama kita masuk dulu ke tahapan yang pertama, yaitu terkait dengan pelaksanaan rapat pembuka, yang dimana tujuan dari kegiatan rapat pembuka ini adalah yang pertama untuk mengkonfirmasi persetujuan dari semua peserta rapat, misalnya seperti auditi atau tim auditornya terhadap dari rencana audit, kemudian memperkenalkan tim audit serta peran mereka kepada anggota rapat seperti auditi, serta memastikan bahwa rencana dari semua kegiatan audit yang telah direncanakan itu dapat dilakukan, atau mungkin dalam konteks ini realistis dapat dilakukan dalam terkait dengan pengambilan bukti serta dalam pengevaluasiannya serta dalam pengambilan kesimpulannya. Biasanya untuk rapat ini sendiri umumnya dilakukan dan dipimpin oleh ketua tim audit, yang dimana terkait dengan hal-hal yang tadi, seperti rencana di lapangannya itu akan dipaparkan kepada manajemen auditinya serta para pihak penanggung jawab fungsi atau proses yang diaudit jika memungkinkan. Jika misalnya yang diaudit itu misalnya ada pada di divisi produksinya atau mungkin di divisi HSE-nya dan sebagainya, tergantung dari tujuan dan lingkupnya itu tadi. Dan tentunya selama rapat itu berlangsung, dari ketua tim audit ini juga sebagai pemimpin rapat wajib untuk memberikan kesempatan bagi anggota rapat untuk bertanya, serta untuk ininya juga si audit ini juga paham terkait dengan apa-apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh tim auditor nantinya di lapangan dalam mengumpulkan bukti-bukti auditnya. Kemudian untuk kegiatan rapat pembuka ini juga bisa dibilang situasional karena tergantung dari jenis audit ini sendiri. Jika dilihat mungkin masih ingatnya untuk terkait dengan pelaksanaan audit berdasarkan pihaknya, ada pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Kalau yang pihak pertama itu kan umumnya berupa audit internal, dimana biasanya kalau audit internalnya itu, kalau audit yang sifatnya internal itu biasanya rapat pembukanya itu hanya mungkin berupa komunikasi bahwa audit sedang dilaksanakan dan menjelaskan sifat dari auditnya. Sedangkan kalau misalnya auditnya itu sifatnya eksternal, mungkin rapatnya itu berlangsung dengan formal dan catatan kehadiran dari peserta yang hadir di dalam rapat itu juga harus direkam atau disimpan, seperti itu, sebagai salah satu bukti dari kegiatan pelaksanaan auditnya. Kemudian berikutnya setelah dilakukan ini, maaf ini mungkin slide-nya agak sedikit terbalik. Ini mungkin saya munculkan yang ini saja dulu terkait dengan ketersediaan dan akses informasi. Dimana untuk yang ini mungkin lebih sifatnya ke ini ya, lebih ke pengecekan kembali kepada atau mengobservasi kembali pada lokasi-lokasi di mana data atau informasi audit itu yang nantinya akan dikumpulkan oleh tim auditor. Dan ini untuk
Pemilihan lokasinya juga tergantung dari penentuan ininya, lingkupnya berdasarkan penentuan ruang lingkup serta terkait dengan metode yang telah dipilih untuk mengumpulkan bukti. Di mana untuk lokasi yang dimaksud dalam dalam kegiatan pengumpulan buktinya nanti merupakan tempat lokasi yang diperlukan untuk aktivitas audit tertentu dan tersedia bagi tim audit. Jadi lokasinya ini juga ada yang dilaksanakan secara langsung atau onsite ataupun secara virtual atau mungkin keduanya juga. Dan untuk di mana, kapan, serta bagaimana si tim audit ini dalam mengakses informasi atau datanya itu sangat penting untuk audit, karena hal ini tidak tergantung di mana informasi dibuat, digunakan, dan atau disimpan. Kemudian berdasarkan masalah ini, metode audit juga perlu ditentukan di awal tentunya. Dan jika kita menengok lagi pada pertemuan minggu sebelumnya, untuk pelaksanaan metode auditnya ini juga ada beberapa macam. Jadi selama pelaksanaan berlangsung, jika ternyata karena suatu hal metode yang telah ditentukan di awal itu tidak dapat diaplikasikan atau digunakan, maka dari tim auditornya mungkin sudah ada menyiapkan alternatif dari metode lain untuk pengambilan data-datanya seperti itu. Kemudian kita lanjut setelah dilakukan ini untuk mengkonfirmasi lokasi terkait dengan data atau informasi atau bukti auditnya, maka berikutnya yang dilakukan bisa dengan melakukan pengumpulan ini bukti-bukti. Salah satu yang bisa dilakukan itu adalah terkait dengan melakukan pemeriksaan dokumen pada saat melakukan audit. Dan umumnya untuk dokumen yang diperiksa oleh tim audit itu adalah dokumen-dokumen milik auditi atau pihak yang diaudit, di mana tujuan atau purpose dari peninjauan dokumen milik audit ini adalah untuk menentukan kesesuaian sistem sejauh yang telah direkam atau yang terdokumentasi oleh pihak auditinya beserta dengan kriteria auditnya, serta mengumpulkan informasi untuk mendukung kegiatan audit. Kemudian selain itu juga kajian-kajian tersebut dapat digabungkan dengan aktivitas audit yang lainnya dan dapat berlanjut selama audit, asalkan kegiatan dalam saat pemeriksaan dokumennya ini tidak merugikan keefektifan pelaksanaan auditnya atau mungkin tidak mengganggu program atau job dari yang telah ditetapkan oleh ketua tim. Jika dokumen yang memadai ini tidak dapat disediakan dalam kerangka atau rentang waktu yang diberikan oleh di dalam rencana auditnya itu sendiri, maka dari ketua tim auditnya ini harus memberitahu personel atau pihak pengelola program audit serta auditinya. Kemudian dengan menyesuaikan pada tujuan serta ruang lingkup dari audit itu sendiri, keputusan harus dibuat oleh pihak pengelola program, apakah auditnya ini harus dilanjutkan atau ditangguhkan hingga masalah dokumen tersebut dapat diselesaikan. Kemudian selain pada ini, pengumpulan melalui pemeriksaan dokumen, ada juga kegiatan pengumpulan dan verifikasi data atau informasi. Dan tentunya untuk informasi atau data yang dikumpulkan itu relevan atau sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup serta kriteria audit yang telah ditentukan di perencanaan. Selain itu juga
terkait dengan informasi yang sifatnya antarmuka atau interface antara fungsi, aktivitas, dan proses harus dikumpulkan melalui pengambilan sampel yang tepat dan harus diverifikasi sejauh mana dapat dilakukan. Hanya untuk informasi atau data yang dapat diverifikasi saja sampai pada tingkat tertentu yang harus dapat diterima sebagai bukti audit. Jadi, terkadang dalam pengambilan bukti yang disesuaikan dengan metode yang telah ditentukan di perencanaan, terkadang bisa saja data yang diambil itu mungkin ada yang sifatnya kurang sesuai dengan kriteria karena ada beberapa alasan tertentu. Jadi tidak yang mungkin bisa menjadi salah satu peluang terjadinya risiko dari kegiatan audit yang berlangsung. Jadi terkadang ada juga dilakukan pengambilan sampel ulang sampai benar-benar bisa dijadikan sebagai bukti auditnya. Dan itu juga tergantung dari tingkat verifikasi yang dilakukan oleh tim auditor. Kemudian terkait dengan hal itu, jika tingkat verifikasi dari sampelnya ini rendah, maka dari auditor ini sendiri harus menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menentukan tingkat kepercayaan yang dapat digunakan sebagai bukti. Untuk bukti audit ini sendiri yang mengarah pada temuan audit harus dicatat atau didokumentasikan. Dan jika pada saat pengumpulan bukti objektifnya ini tim auditnya dari adanya keadaan baru atau berubah di situasinya, baik itu mungkin di lapangan atau mungkin secara virtual, seperti adanya muncul risiko dan peluang tambahan atau risiko dan peluang baru, maka hal ini harus ditangani oleh tim yang sesuai, seperti itu. Jadi untuk pada ini, terkait dengan yang hal di bawah ini, jadi tidak menutup kemungkinan pada saat ini, terkait dengan hal ini juga bisa dibilang salah satu hal yang dipertimbangkan oleh si pihak pengelola program pada saat perencanaan di awal terkait dengan peluang terjadinya risiko yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan audit di lapangan atau mungkin secara virtual. Jadinya dari pihak pengelola programnya juga sudah harus menentukan semacam alternatif yang nantinya dapat digunakan pada saat penerapan atau pelaksanaan kegiatan auditnya di lapangan, baik itu diinformasikan kepada ketua tim auditnya jika dilakukan auditnya itu oleh pihak pertama atau si pihak pengelola yang merangkap sebagai ketua tim auditnya itu menginformasikan kepada anggota auditornya atau juga kepada tim atau tenaga ahli yang dilibatkan jika ada. Baik, berikutnya kita masuk ke bagian menghasilkan temuan audit. Mungkin pada pertemuan di awal sudah dibahas terkait dengan temuan audit, di mana temuan audit ini didapatkan berdasarkan hasil evaluasi yang melibatkan perbandingan antara bukti audit yang telah ditemukan terhadap kriteria audit yang telah ditetapkan, biasanya berupa dokumen lingkungan atau regulasi pemerintah. Kalau misalnya dalam konteks audit lingkungan hidup, maka untuk regulasinya adalah regulasi mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dan untuk temuan audit ini dapat menunjukkan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan kriteria audit yang digunakan.
Kemudian jika telah ketika ditentukan oleh rencana audit, maka temuan audit individunya harus mencakup kesesuaian dan praktek yang baik serta bukti pendukungnya. Kemudian ada juga potensi peluang untuk improvement atau perbaikan serta pemberian rekomendasi kepada auditinya. Kemudian jika adanya ketidaksesuaian dan bukti, jika ditemukan ketidaksesuaian dari bukti audit, maka hal itu juga bukti serta hal-hal bukti pendukungnya itu juga harus dicatat. Untuk ketidaksesuaian ini dapat dinilai tergantung pada konteks dari organisasi serta risikonya. Untuk penilaian kesesuaian atau ketidaksesuaiannya itu bisa dinilai secara kuantitatif, misalnya dengan menggunakan pengskalaan dari angka 1 sampai 5, atau mungkin secara kualitatif, misalnya ada yang sifatnya minor atau major. Untuk penilaiannya juga harus direview bersama pihak auditinya untuk mendapatkan pengakuan bahwa bukti audit itu akurat serta ketidaksesuaian dipahami oleh dari pihak auditinya. Jadi kemudian setiap upaya harus dilakukan untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat mengenai bukti atau temuan auditnya. Jika masalah yang belum terselesaikan ini terjadi, maka hal ini harus dicatat atau didokumentasikan oleh tim auditor di dalam laporan hasil audit. Dan tim auditnya ini juga harus bertemu jika diperlukan untuk meninjau temuan audit pada tahapan yang sesuai selama audit dilakukan. Ini terkait dengan temuan. Kemudian di dalam menentukan temuan itu ada metode penilaian yang sudah tadi disebutkan di depan, di mana yang umumnya digunakan adalah menggunakan scaling atau pengskalaan atau weighting atau pembobotan terhadap seluruh parameter lingkungan yang diaudit. Kalau misalnya terkait dengan pengskalaan, bisa dilihat pada layar Anda, ada yang umum digunakan itu ada 5 skala. Misalnya pada angka 1 itu menunjukkan bahwa kondisi suatu parameter itu sangat jelek. Kemudian ada nomor 2 yang mewakilkan bahwa kondisi parameter tidak cukup bagus. Kemudian nomor 3 itu menunjukkan bahwa kondisi parameter dalam keadaan cukup bagus atau sedang. Nomor 4 menunjukkan bahwa kondisi parameternya dalam keadaan baik. Dan nomor 5 yang merupakan paling bagus adalah menunjukkan bahwa kondisi parameternya itu sangat bagus. Baik, dalam pengskalaan ini biasanya didasarkan atau disumberkan berdasarkan pada standar baku mutu lingkungan atau kriteria audit, di mana tergantung dari tujuan dengan ruang lingkupnya. Jadi jika yang diaudit itu misalnya industri manufaktur yang bermasalah pada limbah cairnya, jadi baku mutu yang digunakan itu mungkin lebih ke arah baku mutu air limbah misalnya. Kemudian jika yang seperti pada di layar Anda, jika yang diaudit itu mungkin adalah terkait dengan kegiatan eksplorasi minyak dan gas, bisa menggunakan regulasi seperti keputusan Menteri LH nomor 42 tahun 1996 terkait dengan limbah cair bagi kegiatan eksplorasi migas. Kemudian jika di lokasinya ini ada permasalahan di kebisingan dan getarannya, maka bisa menggunakan regulasi seperti Kepmen LH nomor 48 tahun 96 serta Kepmen LH nomor 49
tahun 96 terkait dengan getaran. Jadi penentuan kriteria ditentukan dari tujuan dan ruang lingkupnya. Jadi tentu saja tidak akan sama persis antara satu perusahaan yang diaudit dengan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang general juga mungkin tidak akan sama hasil pengauditannya. Kemudian masih terkait dengan penentuan temuan audit ini juga, untuk hasil penelitian yang dilaksanakan terhadap audit ditetapkan skalanya yang disesuaikan dengan standar baku mutu lingkungan. Setelah itu ditetapkan juga urutan aspek atau parameter mana yang kondisinya paling bagus hingga yang paling jelek, yang dimana hal ini dilakukan untuk menetapkan parameter lingkungan mana yang harus diprioritaskan. Jadi mungkin ada pernah saya singgung pada pertemuan sebelumnya terkait dengan prioritas yang akan dilakukan oleh tim auditor pada saat melakukan audit di lapangan itu, kalau tidak salah ada di saat penentuan ruang lingkup audit. Dan adapun untuk parameter lingkungan yang dinilai adalah parameter lingkungan yang menjadi masalah atau isu, di mana hal ini disesuaikan dengan dampak lingkungan yang diprediksi oleh AMDAL atau lingkungan yang dipermasalahkan pada saat itu juga, sehingga audit lingkungan dilaksanakan. Dan ini adalah salah satu contoh dari standar baku mutu parameter lingkungan yang dikelola, di mana untuk ininya didasarkan pada berbagai regulasi atau kriteria untuk menentukan skala atau parameternya ini. Untuk yang ini mungkin contohnya lebih ke pada tanahnya, di mana pada tanah ini ada ditentukan seperti parameter teksturnya, kemudian strukturnya, permeabilitas, dan sebagainya. Kemudian ada juga pada di biotisnya, seperti di bagian daratan terkait dengan suhu, SDR, kemudian ada keanekaragaman, kelimpahan, dan peralatan fauna, dan sebagainya. Dan inilah yang nanti dijadikan acuan oleh tim auditor untuk menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian antara bukti dengan kriteria auditnya, di mana kriterianya itu juga diterjemahkan menjadi semacam daftar penilaian yang diskalakan untuk memudahkan dari tim auditor dalam mengklasifikasi bukti yang ditemukan di lapangan, apakah itu nantinya keadaannya itu atau tingkat kesesuaiannya itu sangat jelek, sedang, baik, dan sangat baik. Mungkin seperti itu. Kemudian berikutnya kita langsung lanjut. Ini masih terkait dengan penentuan temuan. Jadi dilakukan pembobotan berdasarkan yang tadi dengan membandingkan antara bukti terhadap bukti dengan skala yang telah dibuat berdasarkan kriteria, yang umumnya juga menggunakan skor antara angka 1 sampai 5. Kemudian dalam melakukan kegiatan pembobotan ini juga atau scoring,
ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh tim auditor. Yang pertama itu adalah terkait dengan kedudukan parameter lingkungan yang diaudit terhadap usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Untuk kedudukan ini berkaitan dengan bahan baku pokok atau penunjang dalam proses produksi. Kemudian yang kedua terkait dengan hubungan antara parameter lingkungan yang diaudit dengan proyek-proyek sektor lainnya di sekitar lokasi kegiatan yang diaudit. Semakin banyak proyek yang dipengaruhi parameter tersebut, maka angka skornya semakin tinggi. Kemudian yang ketiga terkait dengan dampak parameter lingkungan yang diaudit terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. Jika ini untuk yang satu ini angka skornya akan semakin tinggi jika parameter lingkungannya ini berdampak besar terhadap kesejahteraan serta kesehatan manusia. Kemudian yang terakhir untuk peranan parameter lingkungan yang diaudit dalam proses produksi, apakah berasal dari bahan mentah, proses atau sesudahnya. Semakin tinggi skornya bila parameter lingkungan tersebut berpengaruh pada seluruh aspek, yaitu baik itu pada bahan bakunya, proses di perusahaannya itu sendiri, serta output atau hasilnya. Baik, sampai situ apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan audit dari rapat pembuka sampai ke penentuan temuan auditnya? Baik, jika tidak ada, mungkin kita bisa lanjutkan. Kemudian ini masih berkaitan dengan ini juga temuan. Jadi di dalam penentuan temuannya juga terkait ini dibutuhkan yang namanya penilaian yang objektif untuk menentukan apakah ininya nanti temuan-temuan yang ditemukan itu bersifat objektif atau tidak. Kemudian terkait dengan ini juga dengan keobjektifan dari penilaian tim auditor, biasanya ada dilakukan penilaiannya itu secara bertahap, di mana pada tahap pertama itu penilaian keobjektifan dari temuan yang didapatkan ini didiskusikan dulu dengan pakar di bidang terkait. Jadi dari tim auditornya berdiskusi dengan tenaga ahli yang dilibatkan di dalamnya, atau mungkin juga mengundang para pakar ahli yang lainnya untuk mendapatkan secondary opinion agar temuan yang didapatkan di lapangan itu nantinya bisa bersifat objektif, bukan subjektif ya. Khususnya subjektif yang mengarah ke auditinya itu yang sifatnya dalam tanda kutip menguntungkan auditi. Seperti itu. Kemudian pada tahapan berikutnya juga dilakukan di dalam tim auditornya itu dilakukan diskusi secara ini di dalam suatu grup, atau mungkin istilahnya dilakukan fokus group discussion. Jadi di setiap tim anggota auditor di dalam timnya itu membahas dan merapatkan dari temuan audit yang telah didapatkan berdasarkan hasil pembuatan
terhadap bukti audit yang didapatkan di lapangan untuk menentukan keobjektifan penilaian dari penentuan temuan tersebut. Kemudian setelah penilaian terhadap ini, keobjektifan itu dilakukan, terkadang juga jika adanya ditemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian, atau mungkin lebih khususnya kepada ketidaksesuaian dari hal-hal yang dilakukan oleh si auditingnya itu, terkadang biasanya di follow up atau dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terkait dengan kinerja pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pihak auditi atau perusahaan atau organisasi yang diaudit. Kemudian terkait itu juga pengevaluasian dari kegiatan usaha dan atau pada perusahaan atau organisasinya itu untuk melihat bagaimana kinerja dari pengelolaan atau manajemen mereka, apakah itu telah dilakukan atau dilaksanakan dengan baik atau tidak, terkait dengan seperti standar atau prosedur yang telah direncanakan atau ditetapkan oleh pihak auditingnya. Jadi itu yang nantinya akan dinilai, kemudian dilihat bagaimana bagaimana pelaksanaan realitanya di lapangan, bagaimana dari pelaksanaan manajemen atau pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan atau kegiatan usaha, khususnya pada beberapa komponen lingkungan tertentu yang bisa dibilang menjadi masalah atau yang dipermasalahkan oleh si klien. Di antaranya seperti dampak lingkungan yang berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan yang dapat ditanggulangi dengan baik. Itu salah satu bagian dari kinerja manajemen yang dinilai oleh tim auditor. Kemudian terkait dengan itu juga ada beberapa komponen lingkungan yang biasanya dievaluasi secara umumnya. Yang pertama itu terkait dengan manajemen lingkungannya, kemudian terkait dengan penaatan dari suatu usaha dan atau kegiatan tersebut atau si auditinya terhadap hukum atau regulasi yang berlaku. Kemudian berikutnya terkait dengan fasilitas pengelolaan cemaran. Yang keempat terkait dengan pelaksanaan AMDAL-nya, yang biasanya ini lebih dibahas lebih mendetail di RPL, di mana AMDAL dan RPL ini bisa dibilang satu kesatuan, serta terkait dengan audit penanganan dari pencemaran. Dan karena ini hanya sifatnya umum saja yang 5 ini, jadi terdapat kemungkinan untuk penilaian yang dinilai ini atau yang dievaluasi ini dapat bisa saja jauh lebih banyak dari yang ada ini. Tergantung dari apa yang dipermasalahkan atau yang ingin dikonfirmasi oleh pihak kliennya terkait dengan kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidupnya. Kemudian untuk evaluasi yang dilakukan pada komponen lingkungan ini, khususnya yang jelek atau yang dipersoalkan itu berdasarkan dari penilaian aspek-aspek melalui pembuatan di awal tadi yang sudah saya jelaskan di depan, terkait dengan penemuan temuan auditnya, serta membandingkan antara bukti dengan pengskalaan yang telah disesuaikan sesuai dengan kriterianya masing-masing, kriteria auditnya. Untuk kondisi lingkungan yang jelek ini bisa saja terjadi dikarenakan
manajemen pengelolaan lingkungan belum taat terhadap hukum atau regulasi yang berlaku, atau dikarenakan ketidaksempurnaan pada saat perencanaan AMDAL atau fasilitas penanganannya. Kemudian untuk dari evaluasi seluruh aspek akan ditetapkan kinerja suatu pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungannya. Dan terkait dengan jika adanya temuan bahwa kinerja audit itu bisa dibilang jelek atau buruk, maka dari sini tim auditor mungkin bisa memberikan rekomendasi khususnya terkait dengan upaya mitigasi yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan atau organisasi yang diaudit. Yang pertama itu terkait dengan penanganan terhadap permasalahan atau kerusakan lingkungan. Kemudian yang kedua terkait dengan penanggulangan kinerja negatif. Kalau untuk yang kedua ini mungkin lebih ke arah bagaimana si perusahaan atau organisasi tersebut dapat mungkin meningkatkan kualitas dari SDM-nya atau memperbaiki standar operasional mereka yang sudah ada untuk meminimalkan terjadinya potensi permasalahan atau kerusakan lingkungan di masa yang mendatang. Kalau yang untuk yang pertama ini, yang penanganan ini mungkin lebih ke ini ya, lebih ke upaya untuk menanggulangi permasalahan atau kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Jadi untuk yang di sebelah kiri ini mungkin lebih ke arah ininya, istilahnya itu mungkin untuk terkait dengan treatmentnya. Sedangkan untuk yang di bagian kanan ini mungkin lebih ke arah preventifnya atau pencegahannya, seperti itu. Baik, berikutnya ada terkait dengan kriteria penilaian evaluasi kinerja dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama itu ada pada aspek manajemen, di mana untuk komponennya ada terdiri atas kelembagaan, terkait dengan bagaimana ininya, struktur dari manajemen atau organisasi dari perusahaan tersebut, apakah di dalam perusahaan tersebut mungkin ada sudah mempunyai divisi seperti divisi HSE atau mungkin divisi lainnya yang berperan dalam melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian yang kedua terkait pada sumber daya manusianya atau SDM-nya, ini terkait bagaimana apakah si SDM dari perusahaan atau organisasi tersebut sudah memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidupnya atau tidak. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembiayaannya, apakah dari perusahaannya ini ada mengalokasikan budget atau anggaran mereka dalam melakukan kegiatan ini, maintenance, yang berkaitan dengan atau yang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kemudian yang keempat terkait dengan metode, apakah dari perusahaannya ini telah menyediakan SOP untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di lingkungan, baik itu mungkin di lingkungan internal perusahaan mereka atau di kawasan sekitar perusahaan mereka yang mungkin terdapat penduduk atau masyarakat yang bermukim di sekitar situ yang berpotensi dapat mempengaruhi ke masyarakat tersebut. Serta yang kelima terkait dengan
peralatan di mana apakah si auditi ini atau si perusahaannya ini ada menyediakan peralatan pengolahan atau mungkin peralatan untuk penanggulangan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya dalam melakukan kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidupnya, seperti itu. Kemudian aspek-aspek yang lain yang dinilai itu ada seperti penataan hukum lingkungan. Jadi bisa nanti akan dinilai seberapa taat perusahaan tersebut dalam menaati hukum-hukum lingkungan atau regulasi lingkungan yang berlaku, baik itu khususnya pada aspek abiotiknya seperti air, tanah, udaranya, karena itu yang biasanya cukup umum untuk dinilai. Kemudian terkait dengan fasilitas pengelolaan teknisnya, ini masih berkaitan dengan peralatan yang di bagian aspek manajemen. Kemudian ada pada AMDAL-nya, bisa dilihat apakah pada saat pembuatan AMDAL-nya ini dampak yang nantinya yang berpotensi pada saat ditulis di AMDAL ini apakah sesuai dengan dampak-dampak yang terjadi di realitanya. Kemudian bagaimana apakah di dalam dokumen lingkungan atau AMDAL-nya ini si perusahaan telah melaksanakan apa-apa saja yang telah direncanakan di dalam terkait dengan kegiatan perlindungan, pengelolaan, serta pemantauan dari lingkungan hidupnya. Itu juga ada dibahas di bagian RKL dan RPL-nya. Kemudian terkait dengan produk, ini mungkin lebih ke arah produk yang dihasilkan oleh si perusahaan dan atau organisasi yang diaudit, apakah untuk produknya ini apakah ada memiliki potensi atau dampak lanjutan terhadap lingkungan nantinya, seperti itu. Dan tentunya untuk penilaian pada aspek-aspek ini juga diperlukan penilaian yang objektif oleh tim auditor. Jadi mungkin sama seperti pada penilaian objektif terkait dengan temuan audit di beberapa slide sebelumnya. Jadi tidak menutup kemungkinan perlu diadakannya fokus group discussion atau diskusi berkelompok di dalam grup, khususnya dengan pakar-pakar atau tim ahli untuk membuat penilaian dari penilaian evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan itu seobjektif mungkin, seperti itu. Kemudian masih berkaitan dengan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungannya itu, untuk kegiatan evaluasinya ini biasanya dilakukan dalam metodenya, ada metodenya biasanya. Jadi kegiatan evaluasinya ini ada yang mungkin dikaji 1 atau 2 faktor, bahkan semua faktor di dalam aspek-aspek yang nilai. Jadi evaluasinya ini sifatnya bisa multidimensional. Dan untuk kondisi beberapa faktor ini diinteraksikan atau dihubungkan antara satu dengan yang lainnya untuk menentukan kinerja dari si perusahaan yang diaudit. Untuk metodenya yang biasanya digunakan ini umumnya berupa metode matriks interaksi antara faktor-faktor yang berkaitan tersebut.
Kemudian untuk suatu faktor tertentu dalam suatu aspek atau komponen lingkungan yang dievaluasi itu biasanya dilakukan pertama melalui pengkajian dan berikutnya adalah penetapannya. Kemudian setelah suatu faktor itu dikaji, maka berikutnya adalah ditentukan kondisinya. Untuk kondisi dari faktor ini juga dinilai dengan melakukan pembobotan atau scoring, sama seperti pada bagian ini, bagian penentuan temuan audit, di mana pengskalaan yang umumnya digunakan itu adalah skala 1 sampai 5. Untuk seluruh faktor yang ditetapkan skornya ini disesuaikan dengan kondisinya dan dilihat dari interaksi atau hubungan dari seluruh faktor tersebut dapat diketahui atau ditemukan bagaimana kinerja dari auditi pada aspek tertentu. Untuk metode ini dilakukan untuk menetapkan bagaimana suatu aspek atau seluruh aspek dapat dipilih dari salah satu metode mean, rata atau geometric mean. Ini mungkin adalah salah satu implementasi dari metode matrix tadi. Jadi bisa dilihat pada layar Anda. Misalnya pada terkait dengan kinerja pengelolaan lingkungan dari suatu usaha atau perusahaan itu, yang dievaluasi ada aspek manajemen, ketaatan hukum, fasilitas teknis, AMDAL, dan produk. Tadi untuk hasil evaluasinya ini dinilai berdasarkan pembuatan atau scoring dari angka 1 sampai 5. Mungkin dilihat dari tingkatannya, untuk yang 1 itu tadi adalah sangat jelek, dan untuk 5 ini tadi adalah sangat bagus. Kemudian dari hasil evaluasinya ini setelah di scoring itu kemudian dianalisis dengan menggunakan metode mean atau rata untuk mengetahui kinerja dari perusahaan tersebut secara keseluruhan. Dan dalam konteks ini suatu perusahaan mendapatkan hasil evaluasi atau penilaian dengan skor 4,6 dari 5 yang menyatakan bahwa untuk kinerja dari ini perusahaan yang diaudit ini sebagai contoh di dalam tabel ini memiliki kinerja pengelolaan lingkungan yang cenderung mendekati ke sangat bagus, seperti itu. Kemudian, berdasarkan evaluasi terhadap seluruh faktor, dapat ditemukan faktor-faktor yang skornya rendah. Kemudian secara berurutan, faktor yang skornya paling rendah menunjukkan faktor yang harus didapatkan prioritas dalam penanganan. Untuk penanganannya ini sendiri juga dapat berupa pengaplikasian beberapa konsep seperti konsep pencegahan yang dilakukan melalui penanganan sebelum adanya permasalahan atau selain itu juga selain pada pencegahan ada juga pada penanggulangan, yaitu penanganan terhadap faktor yang telah diketahui permasalahannya. Kemudian untuk upaya pengembangan juga dapat pula dilakukan terhadap faktor yang skornya di atas 3. Untuk prioritas pengembangan dilaksanakan terhadap faktor yang memiliki angka yang lebih 3. Kemudian untuk upaya mitigasi dapat dilaksanakan pula langsung ke aspeknya. Untuk aspek yang memiliki skor lebih rendah harus ditangani lebih dahulu. Kemudian terkait dengan ini, upaya pengembangan atau setelah upaya mitigasi ini, mungkin contohnya pada lihat ini. Jadi karena pada contoh tabel ini, karena skornya bisa dibilang cenderung pada angka 4 atau baik, serta 5 pada sangat baik. Jadi mungkin pada bagian mungkin lebih ke arah pengembangan atau improvement dari masing-masing aspek, baik itu pada manajemen, ketaatan hukum, fasilitas teknis, AMDAL, dan produknya. Kemudian dilihat lagi karena pada bagian ini yang
bisa dibilang rendah dalam tanda kutip, yang lebih rendah nilainya itu adalah pada aspek manajemen serta ketaatan hukum dengan skor 4. Jadi kedua aspek inilah yang nantinya dalam rekomendasi dari auditor nantinya untuk ditingkatkan dan menjadi prioritas yang lebih diutamakan untuk pengembangannya, yang kemudian diikuti oleh pengembangan pada aspek-aspek yang lainnya yang dinilai seperti itu. Kemudian setelah diketahui bagaimana temuan yang didapatkan itu, apakah itu sudah sesuai atau tidak, atau apakah kinerjanya baik atau tidak, itu nantinya akan dihimpun sebagai kesimpulan. Dan biasanya untuk terkait dengan penentuan kesimpulan audit ini, ada tahapannya. Yang pertama terkait dengan persiapan rapat penutup, di mana dalam hal ini tim auditnya harus berunding sebelum penentuan penutupan. Yang pertama terkait untuk mereview temuan audit dan informasi atau data tepat lainnya yang dikumpulkan selama audit terhadap tujuan audit, kemudian menyetujui kesimpulan audit dengan mempertimbangkan ketidakpastian yang melekat dalam proses auditnya, kemudian menyiapkan rekomendasi jika ditentukan pada saat perencanaan audit, serta mendiskusikan tindak lanjut auditnya jika memungkinkan. Jadi tidak menutup kemungkinan ada potensi adanya kegiatan audit lanjutan seperti itu. Kemudian untuk isi dari kesimpulan audit ini sendiri biasanya harus membahas masalah-masalah atau melis problem-problem seperti tingkat kesesuaian dengan kriteria audit serta ketahanan sistem manajemen, termasuk efektivitas sistem manajemen dalam memenuhi hasil yang diinginkan, seperti dalam konteks ini adalah pengelolaan lingkungan. Kemudian identifikasi risiko dan efektivitas tindakan yang diambil oleh auditi untuk menangani risiko. Kemudian kesimpulannya juga harus membahas terkait dengan penerapan pemeliharaan serta peningkatan sistem manajemen yang efektif, kemudian pencapaian tujuan audit, cakupan ruang lingkup audit serta pemenuhan kriteria audit, serta temuan serupa yang dibuat di area yang berbeda yang diaudit atau dari audit bersama atau audit sebelumnya untuk tujuan mengidentifikasi tren yang sedang berlangsung. Kemudian ada dilakukan pelaksanaan rapat penutup yang bisa dibilang merupakan kegiatan terakhir dalam pelaksanaan audit individu yang dilakukan baik itu di lapangan ataupun secara virtual. Untuk pertemuan penutupnya ini harus dilakukan untuk mempresentasikan temuan serta kesimpulan auditnya, di mana dalam rapat ini sama seperti pada rapat pembuka dipimpin juga oleh ketua tim audit dan dihadiri oleh manajemen auditi dan mencakup jika memungkinkan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas fungsi atau proses yang telah diaudit, kemudian ada klien audit, kemudian ada anggota lain dari tim audit atau bisa dibilang anggota auditornya, serta pihak berkepentingan terkait lainnya sebagaimana ditentukan oleh klien audit dan atau auditi. Dan jika memungkinkan, ketua tim audit harus memberitahu auditi tentang situasi yang dihadapi selama audit yang dapat menurunkan kepercayaan dan yang dapat ditempatkan dalam kesimpulan audit. Jika ditentukan dalam sistem manajemen atau dengan persetujuan klien audit, maka peserta rapatnya juga harus menyetujui kerangka waktu rencana tindakan untuk menangani temuan auditnya. Kemudian untuk tingkat kerincian auditnya ini sendiri harus mempertimbangkan keefektifan sistem manajemen dalam mencapai tujuan auditnya, termasuk pertimbangan konteks, risiko, dan peluangnya,
Selain itu juga dari auditingnya ini sendiri juga terkait dengan pemahaman mereka dalam proses audit ini juga harus dipertimbangkan pada saat rapat penutupan untuk memastikan tingkat detail yang benar disampaikan kepada peserta rapat. Kemudian untuk beberapa situasi audit rapat dapat bersifat formal ataupun dan terdapat ini ya, ada catatan notulensi seperti kehadiran harus disimpan atau didokumentasikan. Kemudian dalam kasus lain, audit internal penutupan bisa jadi kurang formal dan hanya terdiri dari mengkomunikasikan temuan audit dan kesimpulan audit. Jadi ini ya agak mirip dengan rapat pembuka di mana sifat rapatnya itu bisa saja sangat formal atau mungkin agak sedikit kurang formal, tergantung dari jenis dari auditnya. Tapi biasanya kalau untuk audit yang sifatnya eksternal yang melibatkan pihak kedua atau ketiga itu bisa jadi lebih formal umumnya, seperti itu. Kemudian dalam rapat ini sendiri, rapat penutupnya yang harus dijelaskan oleh ketua tim auditnya, yang pertama terkait dengan menjelaskan bahwa bukti audit yang dikumpulkan didasarkan pada sampel informasi yang tersedia dan terkadang juga tidak selalu mewakili efektivitas keseluruhan proses yang diaudit. Kemudian terkait dengan metode pelaporannya, kemudian bagaimana temuan audit harus ditangani berdasarkan proses yang disepakati, kemudian konsekuensi yang mungkin timbul jika temuan yang didapatkan itu tidak ditangani oleh auditing secara memadai, kemudian penyajian temuan dan kesimpulan audit sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan diakui oleh manajemen auditi atau pihak perusahaan yang diaudit, serta semua aktivitas pasca audit terkait dengan seperti misalnya implementasi dan peninjauan tindakan korektif, serta penanganan keluhan audit, serta proses banding. Kemudian jika setiap perbedaan pendapat tentang temuan audit atau kesimpulan audit, tim audit dan auditi harus dibahas dan jika memungkinkan diselesaikan. Dan jika permasalahan antara ininya terkait dengan temuan dan kesimpulan yang telah dibahas oleh tim auditor dengan audit ini tidak terselesaikan di dalam rapat penutupnya, maka hal-hal ini harus dicatat atau didokumentasikan oleh tim auditornya. Seperti itu. Baik, mungkin berikutnya adalah kesimpulan dari materi pengambilan kesimpulan atau mungkin lebih pada pelaksanaan kegiatan audit individunya dari awal hingga akhir. Yang pertama, untuk pelaksanaan kegiatan audit dilakukan oleh tim auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang bersifat objektif, yang selanjutnya akan dibandingkan dengan kriteria audit untuk menghasilkan temuan audit. Berdasarkan dari temuan-temuan tersebut, kinerja pengelolaan lingkungan dari auditi dievaluasi untuk menghasilkan kesimpulan auditnya. Kemudian penentuan parameter dan atau komponen lingkungan yang bermasalah dilakukan melalui pemungutan nilai pada skala yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria audit seperti standar baku mutu lingkungan, undang-undang, dan sebagainya. Kemudian untuk hasil dari kesimpulan audit itu sendiri disertai dengan upaya mitigasi, baik itu untuk pencegahan dan penanggulangan kondisi lingkungan yang dinilai buruk, ataupun pengembangan terhadap kondisi lingkungan yang dinilai cukup baik, atau aspek yang bisa dibilang cukup baik, seperti itu. Baik, jadi itu adalah materi terkait dengan pelaksanaan kegiatan audit di lapangan, serta penentuan dari kesimpulan auditnya. Jadi, dalam prosesnya itu secara singkatnya,
umumnya dilakukan rapat pembuka terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua tim audit yang dihadiri oleh auditi atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian setelah rapat itu dilakukan, maka tim audit umumnya melakukan ini lagi, observasi terkait pada sumber-sumber data atau informasi yang dapat dikumpulkan menjadi bukti audit sesuai dengan penentuan tujuan, ruang lingkup dan metodenya, dan dilakukan pengambilan sampel atau datanya itu berdasarkan metode yang telah ditetapkan yang tentunya dapat berubah sesuai dengan pelaksanaan atau kegiatannya di lapangan, dan tentunya jika ada faktor-faktor yang tidak diinginkan terjadi pada saat dilakukan pengambilan bukti. Kemudian setelah bukti tersebut didapatkan, bukti-bukti tersebut yang tentunya sudah diverifikasi dan merupakan bukti objektif itu dibandingkan dengan kriteria, di mana untuk memudahkan mendapatkan temuan itu, kriterianya biasanya digolongkan dalam atau diturunkan, istilahnya dibuat semacam kriteria penilaian atau pembuatan untuk memudahkan penggolongan kinerja dari dari bukti temuan dari yang didapatkan oleh tim auditor, apakah itu sangat jelek hingga sangat baik. Kemudian setelah itu, jika didapatkan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian, maka biasanya juga dinilai juga pada kinerja dari manajemen atau pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana ada beberapa aspek yang dinilai seperti pada struktur organisasinya, kemudian pada SDM-nya, kemudian pada sumber daya lainnya, kemudian pada bagian pelaksanaan metode dan sebagainya. Itu juga merupakan beberapa aspek yang dinilai terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari apa yang mereka lakukan, dari kegiatan atau operasi yang mereka lakukan yang berdampak, baik itu yang berdampak pada internal perusahaan ataupun pada keadaan lingkungan di sekitar kegiatan perusahaan tersebut. Dan untuk ininya juga, jika pada aspek-aspek atau parameter itu ditemukan ada yang memiliki skor yang bisa dibilang rendah, maka skor-skor yang rendah tersebut dijadikan sebagai prioritas utama untuk dilakukan upaya mitigasi. Tadi salah satunya ada berupa penanggulangan langsung di sumber pencemarnya atau melakukan pencegahan atau preventif pada aspek-aspek di bagian hulunya, mungkin seperti peningkatan kualitas dari SDM atau mungkin perbaikan atau perubahan pada standar operasional perusahaan mereka, seperti itu. Dan jika ada aspek yang memiliki nilai yang sudah baik, itu biasanya lebih dilakukan peningkatan atau improvement atau pengembangan untuk membuat aspek tersebut menjadi lebih baik lagi. Baik, sampai di situ apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi di minggu ini?
Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin mohon bisa dinyalakan kameranya untuk saya dokumentasi pada hari ini. Jadi hari ini ada sebanyak 51 mahasiswa bersama dengan saya yang hadir di ruang Zoom minggu ini. Baik, jika sudah semua mungkin saya izin screenshot dulu. Baik, siap. 1, 2, 3 untuk slide pertama. Kemudian pada slide kedua, 1, 2, 3. Dan terakhir pada slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin untuk perkuliahan pada minggu ini saya cukupkan sampai sini dulu. Sampai bertemu kembali pada minggu selanjutnya di jam yang sama, hari Kamis jam 7:30 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.